Misalkan kita punya kurva dari suatu fungsi sebagai berikut. Bayangkan kita memilih dua titik sembarang pada kurva. Maka dari itu kita bisa membuat garis yang melalui dua titik tersebut. Gradiennya juga mudah dihitung, yaitu hasil bagi dari selisih ordinat dengan selisih absis dari kedua titik tersebut. Namun apa yang terjadi apabila kita geser salah satu titiknya menjadi semakin dekat dengan titik yang lain? Di sini kita akan peroleh apa yang dinamakan dengan garis singgung. Masalah yang muncul sekarang adalah bagaimana cara menghitung gradien dari garis singgung tersebut. Dalam kasus ini, delta X dan delta Y yang kita lihat sebelumnya ini sama-sama menuju 0. Perhitungan gradiennya juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena kita akan temui bentuk tak tentu 0/0. Pada bab ini, kita akan mempelajari suatu konsep penting terkait limit, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah garis singgung tersebut. Dari ilustrasi yang telah diberikan, kita akan lihat definisi dari limit fungsi. Di sini, misalkan kita punya fungsi f yang terdefinisi untuk x yang dekat dengan a. Ini artinya f-nya terdefinisi pada sebuah interval terbuka yang memuat a, kecuali mungkin di a. Limit fungsi f ini sama dengan L ketika x mendekati a, atau dinotasikan sebagai berikut. Ini artinya, kita dapat membuat nilai fx ini sedekat mungkin dengan L, dengan mengambil nilai x yang cukup dekat dengan a, namun tidak sama dengan a. Lebih lanjutnya, kita akan lihat di video selanjutnya bagaimana cara menentukan limit dari suatu fungsi dengan beberapa teorema-teorema dasar yang bisa kita gunakan. Sekarang kita akan melihat salah satu ilustrasi yang pertama kali kita lihat tadi, yaitu bagaimana caranya menyelesaikan garis singgung atau menentukan kemiringan atau gradien dari garis singgung suatu kurva di titik tertentu. Misalkan di sini kita punya kurva parabola y sama dengan x kuadrat, dan kita ingin menentukan kemiringan garis singgungnya di titik P, yaitu 1,1 sebagai berikut. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat satu buah titik lainnya yang berbeda dengan titik P, yang masih berada dalam kurva parabola tersebut, dan lalu kita bisa menghitung kemiringan atau gradien dari garis busur PQ ini. Jadi misalkan Q-nya adalah mempunyai koordinat X, Y, maka dari itu gradiennya disimbolkan dengan M PQ, ini adalah selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X. Sehingga kita bisa tuliskan Y kurang 1 dibagi dengan X kurang 1. Selanjutnya, karena kita tahu bahwa Q ini ada pada kurva Y sama dengan X kuadrat, maka kita bisa substitusikan Y menjadi X kuadrat. Sehingga kita bisa peroleh X kuadrat dikurangi 1 dibagi X kurang 1 sebagai kemiringan garis busurnya. Dan hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menyederhanakan ekspresi ini, mengingat Q ini pasti selalu berbeda dengan P, maka absisnya akan tidak mungkin bernilai 1, karena diasumsikan dia selalu berbeda. Maka dari itu bisa disederhanakan menjadi X plus 1, ini sebagai gradien atau kemiringan garis busur PQ. Dalam kasus itu, kita bisa lihat bahwa jika Q kita telusuri dan semakin kita buat dekat dengan P, maka dari itu kita punya absisnya semakin dekat dengan 1. Artinya X-nya semakin dekat dengan 1, sehingga ekspresi garis singgungnya tadi itu semakin dekat dengan 2, karena tadi ekspresinya adalah X plus 1 ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini limit dari garis busurnya, tadi kemiringan garis busurnya, untuk X yang menuju 1, ini akan menjadi gradien garis singgung, yaitu 2.